Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rizky dari kelas 10-8 akan menjelaskan teori tentang permintaan, penawaran, elastisitas permintaan, dan juga pasar. Nah, kita akan masuk ke teori yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan absolut, dan permintaan potensial. Lalu permintaan dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama adalah permintaan efektif, merupakan permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli. Nah, yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli, tetapi belum memiliki transaksi pembelian. Dan yang terakhir adalah permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang atau jasa, namun tidak disertai dengan kemampuan membeli. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, pendapatan konsumen, selera konsumen, dan juga jumlah penduduk. Lalu terdapat hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Namun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat atau disebut juga ceteris paribus. Lalu selanjutnya ada rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Selanjutnya adalah teori penawaran. Yang pertama adalah pengertian penawaran. Penawaran ialah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, harga faktor produksi, harga masa depan, jumlah perusahaan dalam industri, dan juga kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang ditawarkan. Namun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang ditawarkan, atau disebut juga ceteris paribus. Nah, dan yang terakhir adalah rumus fungsi penawaran, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Teori selanjutnya yaitu teori elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat diartikan sebagai perbandingan persentase jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang. Selanjutnya adalah rumus dari elastisitas permintaan, yaitu delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Berikut kemungkinan hasil dari perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Permintaan yang bersifat elastis mempunyai angka koefisien elastisitas lebih dari 1. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan yang bersifat inelastis mempunyai angka koefisien elastisitas kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan elastis uniter atau satuan. Permintaan yang bersifat elastis uniter mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1.
Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Permintaan yang bersifat elastis sempurna mempunyai angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga. Yang terakhir, permintaan inelastis sempurna. Permintaan yang bersifat inelastis sempurna mempunyai angka koefisien sama dengan 0. Yang kedua adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang. Elastisitas penawaran memiliki rumus yaitu delta Q dibagi delta P dikali P dibagi Q. Berikut ini kemungkinan hasil dari perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Penawaran yang bersifat elastis mempunyai angka koefisien elastisitas lebih dari 1. Yang kedua, penawaran inelastis. Penawaran yang bersifat inelastis mempunyai angka koefisien elastisitas kurang dari 1. Yang ketiga, penawaran elastis uniter atau satuan. Penawaran yang bersifat elastis uniter mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1. Yang keempat, penawaran elastis sempurna. Penawaran yang bersifat elastis sempurna mempunyai angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga. 5. Penawaran inelastis sempurna. Penawaran yang bersifat inelastis sempurna mempunyai angka koefisien sama dengan 0. Selanjutnya adalah teori tentang pasar. Pasar ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi barang atau jasa. Kemudian, pasar memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat calon pembeli, adanya barang atau jasa, ada proses permintaan dan penawaran, dan juga ada interaksi antara penjual dan pembeli. Dan pasar juga memiliki fungsi, yaitu sebagai fungsi sarana distribusi, fungsi pembentukan harga, dan juga fungsi promosi. Dikategorikan menjadi 6 macam, yaitu pasar menurut jenis barang diperjualbelikan, waktu bertemu penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi, fisik pasar, bentuk, serta struktur pasar. Yang pertama, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, terdiri atas pasar barang dan barang konsumsi dan juga pasar faktor produksi. Yang kedua, ada pasar menurut waktu bertemu penjual dan pembeli. Contohnya adalah pasar kaget, pasar harian, dan pasar mingguan. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. Contohnya adalah pasar lokal, pasar daerah, dan pasar nasional. Pasar menurut bentuk fisik dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret juga disebut dengan pasar nyata. Yang kelima, pasar menurut struktur ekonomi, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya adalah struktur pasar. Yang pertama adalah struktur pasar barang atau output. Kesatu, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu ada banyak penjual dan pembeli, barang diperjualbelikan homogen atau sama, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan sama mengenai pasar, dan terakhir adanya kebebasan keluar masuk pasar. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdiri atas satu penjual. Cirinya yaitu di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya.
Ada hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk dalam perusahaan monopoli. Yang terakhir, promosi iklan kurang diperlukan. Dan juga penjual tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi harga serta output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri atas beberapa produsen. Cirinya ialah sedikit penjual yang menjual produk substitusi, adanya rintangan untuk memasuki pasar industri oligopoli, keputusan harga yang stabil, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak, dan melakukan promosi melalui iklan. Yang keempat adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ialah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda coraknya. Cirinya adalah banyak penjual, barang yang berbeda corak, para pelaku pasar mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, dan juga persaingan promosi penjualan sangat aktif. Selanjutnya ada struktur pasar sumber daya atau input. Pasar input disebut juga pasar faktor produksi, yaitu pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi. Tujuan dari pasar input adalah untuk menentukan jenis barang yang diinginkan oleh para konsumen dan untuk menentukan besarnya tingkat produksi yang sebaiknya dicapai. Yang pertama, ada pasar faktor produksi alam atau tanah. Tanah dalam kegiatan produksi merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran yang penting. Tanah diperlukan untuk membangun pabrik atau kantor, kios, lahan pertanian, dan sebagainya. 2. Pasar tenaga kerja. Tempat bertemunya jumlah permintaan dan penawaran faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, ada pasar faktor produksi modal. Jadi sekarang kita akan mencoba soal elastisitas yang penawaran. Di sini ada soal pada saat harga Rp2.000, jumlah barang yang ditawarkan ada 50 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp1.000, jumlah barang yang diminta menjadi 25 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitas penawarannya. Di sini saya sudah tulis diketahui P awal yaitu 2000. P awal itu yang ini, jadi kayak harga awal-awalnya adalah 2000, kemudian Q ini adalah unit awalnya yaitu yang 50, dan di sini P akhirnya itu yang 1000 dan Q akhirnya ada yang 25 unit. Di sini sudah ada tulis ditanyanya yaitu koefisien elastisitas penawaran. Jadi cara kita yang jawabnya adalah rumus pertamanya itu delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q ini itu yang nih unit akhir yang 25 per 1000 dikali 2000 per 50. Jadi di sini hasilnya adalah ini dikali ini dikali ini. Jadi hasilnya 50.000 per 50.000. Jadi hasilnya adalah 1 artinya elastisitas uniter. Selesai. Nah, selanjutnya adalah soal tentang fungsi penawaran. Nah, di sini soalnya ditulis ketika harga suatu barang Rp40 per unitnya dan jumlah penawarannya sebanyak 10 unit. Dan pada saat harganya menjadi Rp60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah penawaran fungsinya. Yang harus kita tulis pertama adalah yang diketahui. Diketahui pertama itu P1-nya adalah 40 per unit. P2-nya adalah 60. Lalu
Di sini ada Q1 sama dengan 10 unit dan Q2-nya sama dengan 20 unit. Selanjutnya adalah kita harus menulis rumusnya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sini ditulis P40 per 60 per 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10 sama 40 dikurang per 20 sama gini, 20 dikurang 10 10. Jadi di sini kita akan kali silang ini dan ini dan ini dan ini. Jadi hasilnya ialah 20 Q ditambah 200 sama dengan 10 P dikurang 400. Jadi hasilnya 20 Q sama dengan 10 P 400 ditambah 200. Kita tulis 20 Q sama dengan 10 P dikurang 200. Q sama dengan 10 P dikurang 200 per 20. Jadi hasilnya adalah Q sama dengan 0,5 P dikurang 10, atau bisa juga Q sama dengan min 10 tambah 0,5 P. Selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba soal tentang elastisitas permintaan. Di sini ada soalnya, produsen menetapkan harga garam sebesar 14.000 per kilogram. Pada tingkat harga tersebut, barang yang diminta sebanyak 60 kg. Ketika harga garam turun menjadi 12.000, jumlah garam yang diminta tetap 60 kg. Dari data tersebut, tentukan koefisien elastisitas dan permintaan. Di sini kita harus tulis yang pertama adalah diketahui. Diketahui yang pertama, P1-nya itu 14.000, P2-nya adalah 12.000. Q1-nya 60 dan Q2-nya juga 60. Yang ditanya adalah koefisien elastisitas permintaan. Jadi, cara jawabnya adalah Q2 dikurang Q1 per P1 dengan kali P per Q. Enam puluh dikurang 60, ini 12.000 dikurang 14.000 dikali 1000. Sini hasilnya adalah 0 per hasilnya adalah ED sama dengan 0. Artinya inelastis.
Nah, selanjutnya kita akan coba buat kerjain soal yang fungsi permintaan. Nah, contohnya adalah ketika harga barang 60 per unit, jumlah permintaan sebanyak 20 unit. Ketika harga barang Rp40 per unit, jumlah permintaannya 30 unit. Carilah persamaan fungsi permintaan. Nah, yang harus ditulis pertama kali adalah yang diketahui, ya. Diketahui yang P1 atau harga pertama itu Rp60 per unit. Lalu P2 nya adalah yang ini P1, ini P2. Jadi P2 nya adalah 40 per unit. Lalu selanjutnya kita akan mencari Q1 atau banyak unit atau jumlah unitnya gitu. Nah, yang Q1 pertama adalah yang 20 unit ini. 20 unit. Dan juga Q2 nya adalah 30 unit. Nah, yang ditanya adalah carilah persamaan fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Sini. Kita harus masukkan dulu rumus yang tadi kita sudah pelajari di video yang tadi. Itu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sini kita tulis P dikurang 60 per 40 dikurang 60 sama dengan Q dikurang 20 per 30 dikurang 20. P dikurang 60 per minus 20 per minus 10. Lalu di sini kita akan kali silang ya, ini dengan ini dan ini dengan ini. Sini jadi 10P min 600 sama dengan minus 20Q ditambah 400. Sini 10P sama dengan min 20Q ditambah 1000. Ini bisa jadi 1000 karena 600 ini pindah ruas ke sini lalu ditambah jadi 400, jadi 600 gitu. Jadi 600 sama 400 jadi 1000. Terus sini P sama dengan minus 20Q ditambah 1000 per 10. Jadi hasilnya P adalah min 2Q ditambah 100 atau P sama dengan 100 dikurang 2Q. Jadi ini hasilnya.